Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau-beliau Pak Haji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa billahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Segala puji puja, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita segala macam nikmat. Pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, kita bisa menjalankan ibadah subuh berjamaah di Masjid Al-Qasmi. Kemudian tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman maupun nikmat Islam. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah bagi kita. Pada berikutnya, kita juga wajib bersyukur dan menyampaikan selawat dan salam kepada semua umat Nabi Muhammad yang menjalankan sunnah baginda sampai akhir zaman, dan tentunya kita juga berharap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW nanti di yaumul akhir. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membacakan dulu surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semua. Al-Fatihah. Amin. Semoga Allah memberikan berkahan buat kita semua yang hadir dan tentunya juga buat keluarga-keluarga kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya penyampaian materi. Alhamdulillah pada pagi hari ini bersama kita Pak Ustadz Yusuf akan menyampaikan lanjutan mengenai Sama'il Muhammad ya Ustadz ya. Muhammadiyah. Sama'il Muhammadiyah. Jadi kita akan coba mengkaji lebih dalam mengenai keseharian, mengenai rupa, tindak tanduk Nabi Muhammad SAW secara lebih mendalam. Nah, tentunya. Untuk itu yang tadi disebutkan, karena baginda Nabi Muhammad telah memberikan kepada kita contoh-contoh untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, mari kita simak bersama. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu untuk kita diskusi dan jawab setelah menyampaikan materi. Kepada Pak Ustadz, kita persilakan dengan segala hormat. Fadol. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para sepuh bini sepuh, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Setelah tadi melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita melanjutkan dengan kajian ahad pagi kita. Semoga ini menjadi kebiasaan baik yang istiqomah kita laksanakan di masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah menjadi salah satu sumber keberkahan buat diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Salawat teriring salam juga tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan kajian kita pada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi.
Kita masuk bab yang ke-26. Wudunya Rasulullah ketika akan makan dan setelah makan. Jadi ada wudhu Rasulullah SAW ketika sebelum dan sesudah makan. An Salman Al-Farisi qala qara'tu fit Taurah anna barakat at-ta'am al-wudu'u ba'dahu. Salman Al-Farisi ini juga salah satu sahabat Nabi yang beliau ini seorang ahli kitab Taurat. Jadi beliau baca di kitab Taurat bahkan akan turun seorang Nabi di Jazirah Arabia, maka ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW sudah diutus, maka beliau datang ke Mekah untuk mencari Rasulullah SAW dan beriman kepada beliau. Beliau berkata kepada Rasulullah, qara'tu fit Taurah anna barakat at-ta'am al-wudu'u ba'dahu. Saya pernah membaca dalam kitab Taurat bahwasanya keberkahan makan itu adalah ketika kita berwudu setelahnya. Habis makan kita berwudu. Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu aku ceritakan, aku sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhbartuhu bima qara'tu fihi, dan aku mengabari beliau tentang apa yang aku baca dalam kitab Taurat itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barakatut ta'am al-wudu'u qablahu wal wudu'u ba'dahu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa keberkahan makan itu adalah berwudu sebelum makan dan berwudu setelahnya. Nah, ini mungkin jarang kita dengar ya, ada wudu sebelum makan, biasanya wudu sholat. Nah, wudu sebelum makan, wudu setelah makan. Nah, ini jarang yang kita pahami seperti ini. Tapi ini disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Salman Al-Farisi bahwa kalau di dalam kitab Taurat wudu itu setelah makan saja, tapi Nabi kemudian mengatakan bahwa keberkahan makan itu berwudu sebelumnya dan setelahnya. Nah, ini kalau mau dilaksanakan silakan. Kalau saya sendiri belum melakukan ini Pak, karena mungkin sedikit berat ya habis ini makan. Kadang-kadang malah kita habis sholat, habis makan langsung sholat. Saya air putih. Tapi ini adalah bagian dari yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayatkan oleh Yahya bin Musa dari Abdullah bin Numair dari Uwais bin Rabi'. Hadis ini pun diriwayatkan pula oleh Qutaibah dari Abdul Karim Al-Jurjani. Kedua riwayat ini bersumber dari Uwais bin Rabi' dari Abi Hisham Ad-Dahzadan yang bersumber dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Selanjutnya doa sebelum dan sesudah makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian an Abi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, ini salah satu sahabat terdekat Nabi juga yang tanahnya digunakan untuk membangun Masjid Quba. Bagian dari keluarga beliau untuk membangun Masjid Quba, dan makamnya ini ada di Istanbul, Turki. Jadi salah satu sahabat Nabi yang dimakamkan di luar Mekah Madinah itu adalah Abi Ayyub Al-Ansari. Jadi dia ada satu masjid di Istanbul itu disebut dengan Masjid Sultan Al-Ansari. Jadi di sana beliau dimakamkan. Kuburnya sekarang masih ada. Jadi sering orang masih berziarah ke makam beliau. An Abi Ayyub Al-Ansari qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma. Suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyuguhkan suatu makanan kepada kami. Jadi Rasulullah menyuguhkan makanan kepada sahabat-sahabat beliau. Aku tidak mengetahui makanan yang paling besar berkahnya
pada saat kami mulai makan dan tidak sedikit berkahnya di akhir kami makan. Jadi sahabat itu merasakan betapa ketika Rasulullah menyuguhkan makanan kepada para sahabatnya, beliau merasakan, para sahabat merasakan ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu kegembiraan, ada sesuatu keberkahan yang dirasakan oleh mereka ketika Rasulullah sendiri yang menghidangkan makan kepada mereka. Selamat kepada keluarga. Kemudian Abu Ayyub bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah caranya hal ini bisa terjadi? Bisa merasakan betapa keberkahan itu, kenyamanan itu dirasakan oleh para sahabat saat itu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kami membaca nama Allah waktu makan. Jadi sebelum makan, Rasulullah menyunahkan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan cukup dengan Bismillah saja. Ada yang kemudian menyempurnakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian duduklah seseorang yang makan tanpa menyebut nama Allah, maka kata Nabi, makannya bersama syaitan. Jadi kalau kita makan, ketika kita membaca basmalah, maka syaitan itu tidak mengganggu kita makan, tidak nyampur makan sama kita. Tapi kalau kita melupakan atau lupa untuk bermasmalah, maka saat itu setan akan bersama kita makan. Jadi ini salah satu cara untuk kita menghindarkan setan untuk mengganggu pada saat kita makan. Makanya kan ada satu riwayat itu ketika datang kepada satu rumah, ada setannya kurus-kurus. Ditanya, kenapa kalian pada kurus-kurus? Kata dia, ya gimana gua nggak kurus, giliran waktu makan, makanan sudah siap semua, mau ikutan makan baca bismillah ya kabur. Akhirnya nggak makan, kurus setannya. Ada rumah yang setannya gemuk-gemuk. Kenapa? Ya setannya enak, begitu makan dihidangkan, yang punya rumah nggak pernah baca basmalah, makan, jadi setan juga ikutan makan. Nah ini salah satu hal yang mungkin diingatkan kita oleh Rasulullah SAW bahwa sunnah-sunnah sederhana sebenarnya, tapi kalau kita rutin melaksanakannya, itu menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ketika Allah sampaikan kepada kita, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni. Syaratnya adalah ikuti aku, ikuti sunnahku, ikuti ajaranku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai engkau. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum fanasi ayyadhkura Allah ta'ala ala ta'amihi. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian lupa menyebut nama Allah sebelum makan, maka kata Nabi, falyakul, maka katakanlah bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Jadi kita lagi makan nih, saking laparnya, makanannya juga udah enak banget, udah lupa tuh baca bismillah, main tancap aja tuh makan. Di tengah makan baru ingat, waduh tadi nggak baca basmalah. Maka Rasulullah menyunahkan kita membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Dengan nama Allah aku memulai makan di awal sampai akhirnya. Nah kalau udah baca itu, kabur lagi tuh setan. Bahkan dalam suatu riwayat, setan itu memuntahkan kembali makanan yang sudah dimakan karena bacaan basmalah kita, yang tadi terlupakan, lalu kita membaca bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Diriwayatkan oleh Yahya bin Musa dari Abi Daud, dari Hisham ad-Distiwai,
dari Budail al-Aqili, Abdullah bin Ubaid bin Umair dari Ummu Kulsum yang bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Selanjutnya An Abi Sa'id Al-Khudri qala, dari sahabat Rasulullah SAW Abi Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah, ini kita sudah hafal semua nih. Anak-anak TPA kita sudah hafal ini. Iya Pak Amin ya. Benar Pak Amin. Ini anak-anak kita sudah hafal semua ini. Mudah-mudahan Bapak Ibunya juga hafal. Jadi kata Rasulullah SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwasanya Rasulullah SAW idza farigha, kalau dia selesai makan min ta'amihi, qala, dia berkata, dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi makan kami, memberi minum kepada kami, dan menjadikan kami orang-orang Islam. Ya. Hadis riwayat Abu Hashim Ismail bin Riyah dan yang bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Selanjutnya An Abi Umamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idah min baini yadayhi yaqulu alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ghaira mawdi'in wala mustiin anhu rabbuna. Jadi ketika Rasulullah SAW sudah selesai makan, ya ini selesai makan, hidangannya diangkat. Makanan yang tadi dihidangkan di meja itu diangkat, maka beliau membaca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Segala puji bagi Allah, puji yang banyak tiada terhingga, pujian yang baik lagi berkah padanya, pujian yang tidak pernah berhenti, dan pujian yang tidak akan mampu lisan menuturkannya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, jadi ketika kita mau makan sudah ada diawali dengan bismillah, selesai kita makan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ada juga yang mengatakan wa ja'alana minal muslimin. Kemudian ketika hidangan itu diangkat, maka kita membaca doa alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya. Itu ya Pak, Bu. Ya, ini kalau mau diamalkan monggo silahkan. Artinya kalau ini diamalkan artinya lisan kita nggak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita akan selalu mengucapkan doa-doa yang insya Allah memberikan sumber keberkahan kepada kita semuanya. Selanjutnya bab yang ke-28, tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu an memperlihatkan kepada kami tempat minuman yang terbuat dari kayu. Jadi tempat minum Rasulullah itu terbuat dari kayu. Tempat minuman itu tebal dan dililit dengan besi. Kemudian Anas radhiyallahu anhu menerangkan bahwa wahai Sabit, inilah tempat minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbuat dari kayu yang mungkin kalau kita dibuat seperti cangkir, tapi pegangannya itu dililit pakai besi supaya gampang atau memudahkan untuk dipegang. Itu pun mungkin kalau misalnya panas, karena kan kayu ini kan bukan penghantar panas yang baik, jadi ketika panas pun juga dengan pegangannya besi juga tidak panas ketika dipegang oleh Rasulullah SAW. Nah itu gelas minumnya Rasulullah SAW. Kemudian Anas kembali radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, sungguh aku ke dalam cangkir ini telah kutuangkan berbagai minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu air, nabiz, madu ataupun susu. Jadi satu gelas yang sama. Jadi beliau bilang, aku tuangkan berbagai minuman ke dalam gelas ini ketika menunjukkan kepada Sabit gelas itu. Di gelas ini aku tuangkan berbagai jenis minuman, air, kemudian nabiz, madu atau susu.
Nabis itu ini Pak, Bapak mungkin biasa ya, ibu-ibu saya lihat sudah biasa minum nabis sebenarnya. Nabis itu air kalau kemudian air putih, kemudian kita taruh kurma di dalamnya, tapi bijinya dibuang dulu. Bijinya dibuang dulu, kemudian ditaruh kurma di dalamnya sampai 3 biji kurma. Itu diinapkan selama, ada yang mengatakan 12 jam, ada yang mengatakan 24 jam. 8 jam. Ketika air itu sudah manis, maka fungsi nabis itu akan jauh lebih baik. Dan ini sekarang sudah banyak yang mulai mengkonsumsi ini. Ini salah satu minuman yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Jadi jenis kurmanya apa saja, mau pakai kurma ajwa, mau sukari, mau menjol, kata orang menjol ya, terserah mau kurma apa saja. Tapi yang paling sering digunakan Rasulullah adalah kurma ajwa. Nah, itu namanya nabis. Juga digunakan untuk minum madu. Madu juga sebagian pemerhati madu itu menyarankan kalau mau minum madu tidak langsung madunya, tapi dicampur dengan air, diseduh dengan air hangat, baru kemudian didiamkan beberapa menit baru diminum. Itu khasiatnya akan jauh lebih baik daripada langsung meminum madunya. Yang kedua, madu itu sebaiknya tidak diminum dengan sendok besi. Jadi minumnya pakai sendok plastik. Itu jauh lebih bermanfaat khasiatnya daripada dengan sendok besi. Silakan nanti dicari sendiri Pak Google-nya. Saya nggak tahu bagaimana ininya penjelasan. Tapi yang jelas pemerhati madu itu menyampaikan seperti itu. Berapa kali saya ketemu teman-teman yang memang konsen dengan madu, mereka menyampaikan itu bahwa kalau minum madu sebaiknya dicampur dengan air hangat, kemudian diminumnya atau ketika disendok madu itu pakainya sendok plastik, itu jauh lebih baik daripada sendok besi. Ya. Mungkin nanti ada yang lebih paham itu bisa bantu menjelaskan. Kemudian buah-buahan yang dimakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bab yang ke-9. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memakan kitzah. Ya, kitzah itu kitzah dengan kurma yang baru masak. Ya. Jadi kitzah itu mirip mentimun, tapi dia lebih besar ya. Oh, di kampung saya memang ada timun yang gede Pak. Gede. Wah, dia gedenya mungkin setangan ini, tapi pendek dia. Itu timunnya lebih besar. Kalau timun kita di sini kan kecil-kecil ya, lonjong. Nah, itu salah satu makanan yang disenangi atau digemari oleh Rasulullah SAW. Kitzah adalah sejenis buah-buahan yang mirip mentimun, tetapi ukurannya lebih besar. Hirbis ya, lebih besar. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan semangka dengan kurma yang baru masak. Ya, Nabi juga suka semangka ya. Semangka juga banyak di negeri Arab. Makan semangka dengan kurma. Jadi makan semangka sama kurma juga. Itu juga mungkin bisa nanti diteliti teman-teman yang peneliti makanan, bagaimana manfaat khasiatnya ketika seseorang mau makan semangka dengan kurma bersamaan. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini jadi yang kita baca dalam kitab ini sesungguhnya adalah keseharian Nabi sesungguhnya. Keseharian Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam satu kitab, makanya disebut dengan Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kesempurnaan cara hidup Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya minuman Rasulullah SAW. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana habbu syurab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hallu al-barid. Minuman yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah minuman yang manis, dingin. Nah, ini yang doyan teh manis pakai es nih, Nabi nih. Jadi Nabi itu suka yang manis, dingin manis, apa istilahnya?
Kalau kita makan di warteg apa di mana tuh kan minta teh manis dingin misalnya. Nah itu kesenangan Rasulullah SAW. Walaupun ada juga teman-teman kita yang lain kalau minum es yang banyak perutnya langsung kembung ya. Ya kalau yang bermasalah dengan perut kalau minum es jangan dipaksakan juga, karena makan itu kan tidak sekedar enaknya, tidak sekedar halalnya, tapi thayyib. Thayyib itu ya bermanfaat dengan kesehatan kita. Kalau makanan itu tidak kurang baik dengan kesehatan kita ya dihindari. Bukan diharapkan ya Pak, dihindari atau dikurangi makannya. Yang kira-kira makan kambing bermasalah dengan tekanan darahnya nggak usah dipaksakan. Jangan-jangan selesai makan kayak kemarin sudah ada yang ngeluh aja tuh, punggungnya sakit lah, berat lehernya lah ya. Udah dibilang jangan makan kambing banyak-banyak dipaksain, mentang-mentang makanannya banyak Pak Yono buatnya. Ya tapi ya insya Allah sehat ya. Makanya makanan itu samping halal juga thayyib. Nah ini salah satu Rasulullah yang disenangi Rasulullah itu adalah minuman yang dingin atau minuman manis yang dingin. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Omar dari Sufyan, dari Ma'mar, dari Zuhairi dan Urwah yang bersumber dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Cara minum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini juga penting kita pelajari. An Ibni Abbas, dari Abdullah bin Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syariba min Zamzam wa huwa qa'im. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas menyampaikan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum air Zam-Zam itu berdiri, Pak. Beda ya. Kalau air biasa yang diminum Rasulullah itu lebih banyak beliau duduk, bukan nggak pernah berdiri, lebih banyak beliau duduk. Tapi khusus Zam-Zam beliau berdiri. Jadi makanya kalau kita Bapak Ibu yang umroh atau haji, perhatikan mereka-mereka yang sudah paham itu pasti mereka berdiri ketika mereka minum air Zam-Zam. Jadi sunnahnya khusus air Zam-Zam kalau diminum itu kita dalam kondisi berdiri. Sesungguhnya Rasulullah SAW minum air Zam-Zam sambil berdiri. Nah di hadis yang lain anjaddihi dari kakeknya Abdullah bin Abbas, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'ida. Kakeknya Abdullah bin Abbas mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam kondisi berdiri. Kadang beliau berdiri, kadang beliau duduk. Jadi minum berdiri juga nggak boleh, tapi Rasulullah lebih banyak mengkondisikan minumnya itu dalam kondisi duduk. Nah, riwayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kadang Rasulullah SAW minum dalam kondisi berdiri, kadang dalam kondisi duduk. Khusus Zam-Zam beliau berdiri. Beliau berdiri ketika meminum air Zam-Zam. Selanjutnya Anas bin Malik, ini orang-orang dekat Rasulullah semua ini. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadimnya Rasulullah SAW yang pembantu Rasulullah di rumah beliau. Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat Rasulullah Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina thalathan idza syariba. Wa yaqulu imra'a wa arwa, amra wa arwa, ya. Huwa amra wa arwa katanya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau meminum air satu gelas ya Pak, beliau minumnya 3 kali bernafas. Ya tanaffas salata, enggak tuk habis segelas, enggak. Nabi satu gelas itu 3 kali nafas. Minum 1 teguk, lepas, nafas lagi, minum lagi, lepas lagi, nafas lagi, baru terakhir yang ketiga untuk menyelesaikan minumnya. Apa kata Rasulullah SAW? Cara minum seperti itu lebih menyenangkan dan menimbulkan kepuasan. Coba Bapak coba deh, kalau kita minum habis makan langsung seteguk, dengan kita minum 3 teguk misalnya kita minum, itu perasaannya jauh lebih memuaskan, lebih kenyang.
Nah ini yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa amra wa arwa, dia lebih menyenangkan dan menimbulkan kepuasan, lebih kenyang kita. Lebih kenyang kita. Jadi Bapak Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara Rasulullah SAW kemarin beberapa hal waktu yang lalu kita sudah belajar. Makannya Nabi itu pakai tangan kanan, minumnya pakai tangan kanan. Tadi juga kalau lagi makan Rasulullah, kalau lagi minum Rasulullah ya tanaffas salasa fil ina. Jadi satu gelas itu Rasulullah bernafas 3 kali sampai satu gelas itu habis. Nah mungkin kadang-kadang kita karena kehausan nggak lupa lagi langsung satu gelas itu habis. Kadang-kadang ditambah 2 gelas juga tanpa nafas juga habis juga gitu. Nah ini mungkin dari sisi kesehatan mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman yang bisa menjelaskan ini dari sisi medisnya. Selanjutnya nah ini adalah semua apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa dalam keseharian ini kita memang banyak hal yang kita harus jaga, banyak hal yang bisa kita contoh dari cara hidup Rasulullah SAW. Seperti tadi mungkin dengan cara makan beliau, cara minum beliau, doa-doa yang dipanjatkan oleh beliau ketika sedang makan. Semuanya sederhana sebenarnya Pak, sederhana, tidak ada yang berat. Cuma mungkin tinggal bagaimana kita membiasakan diri kita untuk melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Dan kitab ini sesungguhnya bahasanya nggak berat, nggak yang harus bagaimana, tapi beliau menceritakan semua tentang bagaimana sisi hidup Rasulullah SAW di setiap harinya, di setiap beliau beraktivitas, dari beliau bangun tidur sampai mungkin tidur kembali di malam hari. Dan ini menjadi sebuah kebiasaan baik kalau kita ingin mencoba merutinkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rasulullah adalah qudwah kita, tauladan kita yang menjadikan kita bisa terselamatkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kita tidak juga harus diharuskan untuk kemudian mengikuti semua apa yang diajarkan Nabi, enggak. Jadi kita melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan kita, lakukan semaksimal yang kita mampu. Kalau ada sesuatu yang bisa kita istiqomah dengan itu, lakukan itu. Kita misalnya cuma bisa istiqomah dengan basmalah ketika makan, doa penutup ketika selesai makan, itu aja kita rutinkan. Bisa jadi keistiqomahan kita dengan membaca basmalah ketika kita mau makan itu menjadi asbab kita mendapat rahmat Allah masuk surga. Ada orang karena wudunya rutin, dia tidak pernah terputus wudunya, dia selalu dawaim wudu, batal dia berwudu, menjadi asbab keberkahan Allah, rahmat Allah turun dan dia menjadi ahli surga. Jadi tidak kemudian, waduh saya harus bagaimana ya? Ini banyak banget yang harus dilakukan. Ya lakukan apa yang kita bisa. Lakukan apa yang kita bisa untuk menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita mungkin satu hari cuma bisa sholat duha 2 rakaat. Istiqomahkan itu 2 rakaat. Alhamdulillah sebagian teman-teman kita mungkin sudah rutin 8 rakaat satu hari. Alhamdulillah. Kalau kita yang masih belajar bersemangat untuk sholat, 2 rakaat kita istiqomahkan, insya Allah itu menjadi sumber keberkahan juga buat kita. Jadi apapun itu, sekecil apapun itu, dan kita istiqomah melakukannya jauh lebih baik di hadapan Allah dan Rasulnya daripada yang sekalian banyak tapi jarang. Bangun tahajud, begitu bangun 8 rakaat, witirnya diambil juga 3 rakaat 11 misalnya. Tapi satu pekan libur. Ada lagi yang bahasanya paling unik Pak. Dia ditanya, kenapa jarang sholat? Ini kata dia, ya sholat saya udah banyak. Saya udah sering ke Mekah kok. Satu kali sholat di Mekah itu 100.000 kali sholat di tempat lain. Nah lu berapa kali sholat di masjid lu? Gua sholat isya misalnya di Masjidil Haram itu sudah 100.000 kali sholat sih. Ada yang seperti itu Pak. Dan saya ketemu orangnya. Jadi pemahamannya adalah bukan keistiqomahan tapi pahalanya.
Padahal itu hanya nilai pahala. Nilai pahala itu tidak menggugurkan kewajiban kita pada waktu sholat yang lain. Ketika waktu sholat itu datang, ya kewajiban kita adalah melaksanakan sholat itu. Kalau kebetulan kita sholat di Masjidil Haram atau di Nabawi atau di Masjid Al-Quds misalnya, yang nilai pahalanya jauh lebih banyak dibanding kita sholat di masjid kita di sini misalnya, itu kemudian tidak kemudian membuat kita harus libur untuk sholat, enggak. Itu hanya nilai pahala yang Allah berikan kepada kita ketika sholat di tempat-tempat tersebut. Ini ada sebagian teman-teman kita yang memahami seperti itu. Nah, sehingga dengan kita tahu apa yang telah menjadi kebiasaan Rasulullah ini, nah kita bisa melatih diri kita, membiasakan diri kita, khususnya yang makan misalnya mohon maaf masih pakai tangan kiri, ayo kita latihan pakai tangan kanan. Kalau main bulu tangkis, main tenis mainnya tangan kiri, mah sah-sah aja Pak. Jangan dibilang itu nggak ikut sunnah, mainnya pakai tangan kiri ngelecehin teman. Ya iya badan ya. Agak Pak, memang mampunya tangan kiri Pak, tangan kanan nggak bisa main kita. Sesulukman ya. Ini saya mau Sesukman ini kidal nih Pak. Jadi susah. Kalau makan ya tetap tangan kanan. Jadi ini bahagian hal-hal kecil dalam kehidupan kita yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Doa-doa yang singkat tadi, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kalau misalnya ada juga doa di awal, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadis itu. Tapi ini dirutinkan juga oleh anak-anak kita. Malah kadang-kadang kita sendiri yang lupa. Giliran kita di meja makan mau makan, anak kita ngomong, "Pak, udah doa belum?" Oh iya belum. Ayo angkat tangan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa? Kita biarkan itu, mereka bimbing kita, melatih mereka juga untuk istiqomah dengan istiqomah dengan bacaan-bacaan terbaik yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ya kalau sekarang mungkin sudah banyak yang punya cucu ya udah cucunya aja yang dilatih lagi. Kalau anak-anaknya udah istiqomah, cucunya yang kita latih. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan hadis-hadis singkat tadi memberikan kembali pencerahan kepada kita untuk bisa menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penjelasan mengenai as-sama'il al-muhammadiyah. Jadi bagaimana kesempurnaan keseharian adab akhlak Nabi Muhammad sehari-hari yang harus kita lakukan. Ada berbagai macam keseharian Nabi yang menjadi sunnah-sunnah. Seperti tadi telah disebutkan sebelum makan itu juga harus baca Bismillahirrahmanirrahim ya, basmalah, baca doa, kemudian setelah makan dan minum dengan tangan kanan. Yang tadi mungkin saya mau garis bawahi yang barusan Pak Ustadz bilang adalah makan dan minum dengan tangan kanan. Karena saya sendiri mungkin di acara jamaah kita masih ada yang makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nah itu kalau kita mau makan dan minum dengan tangan kiri, yang makan dan minum itu adalah setan, itu ya Tad ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih kurang jelas, masih ada waktu kita tanya jawab atau diskusi. Bapak-bapak yang tanya Pak, kanan. Ibu mungkin ada Bu, silakan sehari-harian. Sebelah kiri, Pak Hendro. Mana Pak Hendro? Nggak ada. Nggak ada ya Pak? Sudah jelas semua ya. Baik, kalau memang tidak ada, berikutnya kami juga mau menyampaikan ucapan terima kasih ya yang sebesar-besarnya kepada panitia Idul Adha, pada mereka yang terlibat, Bapak Ibu semua, para remaja hingga dan anak-anak kita yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan Idul Kurban, termasuk juga panitia dalam pelaksanaan sholat Id tentunya. Dan selanjutnya kita juga mengucapkan terima kasih kepada semua jamaah ya, jamaah
Masjid Al-Ikhlas dan sekitarnya yang juga telah berkurban pada tahun ini di kepanitiaan Masjid Al-Ikhlas. Mungkin untuk tahun-tahun depan kita bisa meningkatkan lagi. Mungkin itu saja pengumumannya. Selanjutnya kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minum Pak.